Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Kali ini kita akan memberikan review penjelasan seputaran permasalahan kulkas LG yang inverter. Di sini saya akan jelaskan untuk menambah wawasan kalian plus minusnya. Kebetulan di sini kulkasnya sudah bagus, sudah jadi S, dan tipe yang saat ini kita ingin diskusikan adalah GNB185 SQBB dengan serial 706. Diciptakan tahun 2017 bulan 6. Baik. Di sini saya akan nge-review seputaran permasalahan sebelumnya. Jadi kalau kita mengacu ke sini teman-teman, dia kemarin setelah kita cek ada permasalahan tekanan freon yang kurang. Tidak ada panas pada bodi kulkas, dan juga di dryernya itu yang kecil itu dia tidak ada hangat. Jadi kalau misalnya permasalahan itu ternyata setelah tips perbaikannya, setelah kami kasih tekanan pada kondensor dan juga kami kasih tekanan pada evaporator, ternyata yang kurang di bagian kondensor di dalam bodinya. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Ini khusus untuk kalian yang pemula, yang masih belajar, yang masih ingin paham mengenai dunia elektrikal, khususnya pendingin. Karena kan yang rusak di dalam bodinya teman-teman, khususnya dia di dalam bodi ini pipanya. Hampir sama seperti ini, tapi dia di dalam. Kan tidak mungkin kita harus mengkorek bodinya sehingga kita cari bocornya. Itu kan sangat membuat kita lama dalam penyelesaiannya dan juga dapat merusak unitnya, karena di sini sudah direkatkan dari pabrik. Jadi kita nggak bisa kutak-katik lagi teman-teman. Ada tips langkah cepat agar kita bisa perbaikinya dengan cara kita menambah kondensor di luar. Jadi terkhusus untuk 2 pintu kita menambah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berarti 12U. Kenapa ini tidak yang model panjang? Karena ada PCB-nya. Jadi kita rangkap 2 gini. Tapi kalau kulkasnya modelnya flat, tidak ada PCB, kita langsung letakkan di luar seperti ini aja, manjang. Karena ini ada modul PCB-nya, jadi kita kali 2. Kita sambung di sini. Dan di sini dryernya. Dan kita pastikan cat di setiap pengelasannya agar tidak bekarat. Jadi fungsi panas tadi itu tidak di bodi lagi, tetapi sudah di sini. Jadi kalau misalnya ini kan sudah bagus nih, apabila kita cokkan nanti kulkasnya, yang bocor di dalam bodi tadi sudah tidak kita pakai. Jadi sifatnya itu dari kompresor ini pipa presnya, seharusnya ini dia masuk ke dalam bodi ini. Nih, nah kalian bisa lihat, seharusnya dia ke sini untuk melaju ke dalam bodi. Tapi karena bodinya udah bocor pipanya, makanya kita langsung akali dari sini, disambung di sini, langsung dia ke sini 12U sampai dia keluar ke sini. Bisa kalian lihat ya, keluar di sini. Ini pun ada masuknya, ada keluarnya juga nih. Ini ada masuknya, ini keluarnya. Ya, jadi di sini keluarnya. Sini kita sambung ke dryer, baru ini ke kapiler. Untuk langsung ke evap baru dihisap lagi oleh kompresornya. Jadi disinilah sifat kita bagaimana supaya merombak yang di dalam bodi tadi menjadi di luar. Nah itu plusnya, pengerjaannya cepat, efisien, dan juga metode perbaikannya simple ya. Kalau ngisi freonnya sampai rata bunga esnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya karena tidak ada lagi panas pada bodi, biasanya dia akan panas sampai ke pinggir pintunya ini. Karena di sini nanti ada sedikit panas dari pipa kondensor itu. Fungsi panas tadi itu bertujuan untuk menghangatkan karet. Karet ini supaya dia tetap lunak, sehingga saat dia ditutup, dia tetap tertutup rapat, teman-teman. Sehingga udara dingin tidak keluar. Kekurangannya apabila sudah dirombak seperti itu, tidak ada lagi panas pada bodi, sering terjadi kerusakan di karetnya. Karetnya menjadi mengeras. Makanya kalau misalnya sudah perbaikan rombak bodi seperti itu, saya sarankan kalian rajin melihat kebersihan karetnya seperti ini. Kotoran-kotoran di sela-sela karetnya kalian perhatikan. Dan juga kalau misalnya kalian rasa sudah keras, tidak bisa tertutup, ada udara keluar, kalian berikan seperti dryer penghangat supaya dia lunak kembali. Karena di sini dingin, nah nih dingin, karetnya lama-lama bisa keras teman-teman. Dapat mempengaruhi kulkas bagian atas dan bawah menjadi tidak dingin.
Itu plus minusnya. Jadi plusnya itu pengerjaan cepat dengan cara metode rombak kondensor di luar, tetapi kekurangannya itu tadi. Kondensornya tidak ada panas pada bodi sehingga karet pintu mudah rusak. Atau bukan rusak lah, intinya mengeras. Kita tinggal berikan pemanas atau kayak dryer penghangat rambut itu supaya dia lunak lagi, supaya karet pintunya bisa rapat kembali. Jadi mungkin itu saja seputaran permasalahan yang kemarin kita dapati. Ada kerusakan kulkas yang bocor di bodinya. Dan semoga yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa menjadi wawasan, penambah wawasan kalian. Dan juga bisa menjadi masukan untuk kalian. Mungkin itu saja. Jangan lupa terus support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan seputaran permasalahan kulkas, AC, mesin cuci, kalian bisa chat aja langsung di kolom komentar atau langsung chat saya di WhatsApp dan juga DM di Instagram. Ingat, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan juga saya ingin informasikan sama kalian, ini mesin kompresor yang BSA 075. Nah, ini BSA 075. Dia, kalau mesin kompresor pada kulkas inverter, kalau dia diganti, diusahakan harus sama nomornya teman-teman. Karena PCB-nya ini sudah mensoftware untuk mesin ini. Jadi kalau kalian lihat nih, kami banyak pergantian mesin. Ada BM089, ada juga rata-rata BMG 089 ya. Karena ini mesin untuk freezer. Intinya kalian harus sesuaikan softwarenya. Karena kalau tidak sesuai nanti bisa ada indikasi permasalahan pada error di PCB-nya. Nah, ini ada banyak seperti bongkaran PCB yang sudah rusak. Jadi itu saja. Kalau misalnya kalian ingin merombak seperti ini, tidak masalah. Kami pun juga kadang menerapkan seperti ini. Tapi itu tadi sering nanti mau timbul embun juga di sini. Kalau udara sangat dingin mau timbul embun karena dingin tadi itu karena pipanya tidak ada hangat di sini ya. Tapi itu tidak masalah, asalkan kalian seperti saya bilang tadi, kalau misalnya karetnya sudah keras, kalian pakai dryer penghangat supaya dia kembali lunak. Nah, ini aja udah mulai keras nih. Dia kalau misalnya bagus, dia akan lunak nih, contoh kita akan lihat ya. Pintu ini, nah, dia kalau bagus dia lunak lembek ya. Tidak keras teman-teman. Ini kulkas yang set by set. Ini pun kerusakannya kemarin ada bocor di talang airnya di sini. Di talang airnya ini rentan sekali mengalami kebocoran karena dia direndam dengan air limbah. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa setiap pengelasan dilas supaya lebih rapi dan juga tidak menimbulkan karatan ya. Ini kalian bisa rekatkan dengan menggunakan baut saja. Ingat 12. Untuk U-nya 12 supaya panasnya sesuai ya, tidak terlalu panas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next time video. Dadah.